Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di Jejak Rasul, serial Sirah Nabawiyah kita. Kali ini di episode yang ke-21. Sahabat sekalian, sejak awal status keislaman Rasulullah dan para sahabatnya mulai dinampakkan ke publik sedikit demi sedikit, permusuhan memang semakin keras. Bahkan terhadap diri Rasulullah SAW pun, yang mendapat jaminan dari kaumnya, yang mendapat jaminan langsung dari Abu Talib, tetap saja kekerasan-kekerasan, intimidasi, persekusi itu terjadi. Beberapa contoh bisa kita berikan, misalnya dari Abu Lahab. Abu Lahab ini meskipun paman dari Rasulullah SAW, tapi kejamnya luar biasa. Dia adalah orang yang suka mempermalukan Rasulullah SAW. Tempo hari sudah kita bicarakan bagaimana dia meminta dan memaksa anaknya Utbah serta Utaibah untuk menceraikan, atau dalam riwayat lain memutuskan pertunangan dengan putri-putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Bahkan dia senang menari-nari di atas penderitaan. Misalnya ketika putra kedua Rasulullah SAW yang namanya Abdullah itu wafat saat kecil, Abu Lahab sangat gembira dan datang kepada semua orang musyrik dan menggelari Rasulullah dengan julukan Abtar. Artinya orang yang terputus, karena Rasulullah tidak lagi punya anak lelaki, sehingga nasabnya tidak akan tersambung. Allah kemudian menurunkan surah Kautsar untuk menjawab celaan ini, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencela engkau, yang memusuhi engkau itu adalah yang benar-benar terputus. Tapi ada juga di kalangan mufassirin yang mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan Al-As bin Wail. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Abu Lahab juga senang mempermalukan Rasulullah secara langsung. Ketika Rasulullah berjalan misalnya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, dia mengikuti dari belakang. Saat musim haji begitu, di pasar-pasar, setiap Rasulullah bicara, di belakang dia langsung mengolok-olok dan mengatakan itu penipuan, itu pembohongan. Bayangkan betapa jeleknya kelakuan seperti ini. Dia bahkan juga main fisik, menyakiti Rasulullah. Pernah dipukulnya Rasulullah dengan batu sampai tumit Rasulullah berdarah. Tapi Rasulullah tidak melawan pada saat itu. Istrinya tidak kalah sengit, namanya Urwa binti Harb atau Ummu Jamil. Dia adalah saudara perempuannya Abu Sufyan. Ini perempuan galak sekali, tidak kalah dibanding suaminya. Pernah dia membawa onak duri-duri begitu untuk disebarkan di jalan yang mau dilalui Nabi, semacam orang nyebar paku deh kalau sekarang. Di depan pintu rumah Nabi juga dikasih di malam hari, dengan harapan bisa menyakiti Rasulullah SAW. Jadi ini adalah buah fanatisme, ya, pertentangan ide dan keyakinan ditumpahkan menjadi kebencian-kebencian yang tertuang dalam perbuatan-perbuatan. Jadi mereka tidak terbiasa untuk bertarung pikiran atau bertoleransi dalam keragaman. Mereka ini adalah orang-orang dengan mentalitas rendah. Selain itu, Ummu Jamil ini senang pula mengarang-arang isu, membuat desas-desus, memfitnah Rasulullah SAW kepada orang-orang. Dia ingin sekali membunuh karakter Nabi. Makanya dia disifati oleh Al-Quran sebagai Hammalatal Hatab, wanita pembawa kayu bakar. Ini kalau bahasa kitanya ini kompor, ini tukang panas-panasi orang. Satu ketika pada saat Abu Lahab dicela oleh Al-Quran, Ummu Jamil ini emosi. Lalu dia ambil segenggam batu, dia bawa dengan penuh kemarahan begitu ya. Jadi Ummu Jamil ini semacam emak-emak militan, tapi yang dibelanya itu pihak yang salah begitu. Rasulullah pada saat itu sedang duduk-duduk bersama Abu Bakar. Lalu Ummu Jamil menghampiri ke sana, dia katakan, "Mana itu Muhammad? Mana sahabatmu, hai Abu Bakar? Kalau aku lihat dia, aku tampol mukanya dengan batu-batu ini." Lalu dia menyampaikan syair-syair yang melaknat Rasulullah SAW. Terus dia pergi gitu. Setelah dia pergi, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apa engkau melihat dia atau dia melihat engkau?" Ya saya pasti lihat dia, kata Rasulullah, tapi dia tidak dapat melihat saya karena dia sudah ditutupi pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah bentuk perlindungan Allah kepada Rasulullah, perlindungan keselamatan dan harga diri. Masa Nabi berkelahi sama emak-emak, kan gak lucu. Padahal orang ini, Abu Lahab itu bertetangga dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka itu berdekatan sekali rumahnya. Sudahlah paman, tetangga, rumahnya menempel dindingnya dengan rumah Rasulullah, tapi tega mereka melakukan hal yang demikian. Jadi Nabi sekalipun pada saat itu sedang berada di dalam rumah, tetap digangguin orang di rumahnya sendiri. Orang-orang yang sedang mengganggu Rasulullah itu ya Abu Lahab, Hakam bin Abul As, Uqbah bin Abi Mu'id namanya. Ada beberapa nama yang sangat getol itu untuk menyakiti dan mendatangkan gangguan-gangguan kepada kehidupan Rasulullah SAW. Di antara mereka itu ada yang melempar Rasulullah dengan jeroan kambing pada saat Rasulullah sholat. Pernah pula Rasulullah sedang memanaskan semacam periuk atau belanga dari batu gitu untuk memasak. Ada di antara mereka itu masukkan ke dalam tempat itu bangkai. Maka Rasulullah terpaksa buang itu peralatan masak. Nah, ada yang lebih jelek lagi, namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Dia itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari suatu ketika pada saat Rasulullah sedang sholat, maka Uqbah ini duduk-duduk tuh dengan gerombolannya. Ada Abu Jahal di sana. Lalu ada yang bilang, ada tantangan gitu ya. Siapa yang akan berani ini menerima challenge hari ini? Bawa kotoran unta ke situ lalu tumpahkan di punggung Muhammad yang sedang tempelkan dahinya ke lantai itu, ke tanah itu. Maka Uqbah ini datang, dia ambil kotoran unta dan ditumpahkan di atas punggung Rasulullah yang sedang sujud. Lalu mereka tertawa-tawa itu. Rasulullah tetap sujud sampai datanglah Fatimah, putri beliau radhiyallahu taala anha, yang membersihkan kotoran itu. Lalulah setelah dibersihkan, beliau angkat kepala dan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah balasan. Diucapkan oleh Rasulullah 3 kali. Hadis ini berbasis penuturan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud berkata lagi, Rasulullah lalu berdoa di sana, mengangkat tangan dan menyebut nama. Rasulullah mengatakan, ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'id. Ibnu Mas'ud kemudian menyebutkan orangnya ada 7, tapi saya lupa yang terakhir siapa. Yang ke-7 itu adalah Imarah bin Walid sebenarnya, kalau kita perhatikan dari riwayat yang lain. Ibnu Mas'ud kemudian menyebutkan, wallahi, kemudian hari aku menyaksikan orang-orang yang disebut oleh Nabi itu tewas mengenaskan di Al-Qalib, yakni di kuburan Badar di Madinah. Jadi mereka ini sudah didoakan oleh Rasulullah SAW dengan satu doa yang buruk, maka menimpalah kepada mereka itu hal-hal yang buruk. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tapi ini adalah Nabi, orang dengan mutu kepribadian yang sangat agung, orang dengan kekuatan fisik yang besar, orang dengan kesabaran seluas samudra. Dia adalah tokoh utama dari agama ini. Dia adalah orang yang sanggup menerima derita seperti apapun. Tapi sahabat bagaimana? Itulah yang menjadi beban pikiran Rasulullah. Rasulullah sebenarnya bisa membela diri, seperti ketika dia diganggu dengan demikian rupa oleh Abu Jahal, maka Rasulullah SAW pada saat itu mencengkram leher Abu Jahal dan menggoyang-goyangkannya sambil membacakan firman Allah. Rasul menyebutkan surah Al-Qiyamah itu ayat 7, ayat ke-34 dan 35. Aula laka fa'ula, thumma aula laka fa'ula. Celakalah engkau hai orang kafir. Kemudian celaka dan celakalah engkau. Pada saat itu Abu Jahal takut. Jadi Nabi bukannya tidak punya kemampuan melawan, tapi perlawanan beliau itu belum saatnya. Kemudian beliau juga harus menimbang sahabat-sahabatnya yang berada di bawah kekuasaan orang-orang, baik itu kabilahnya. Bagi sahabat yang masih berstatus sebagai budak, itu tuannya. Kalau Rasulullah salah bersikap atau Rasulullah melawan dengan keras, maka sahabat-sahabat ini rentan dibunuh. Sedangkan Rasulullah sudah bersabar demikian rupa pun, sahabat-sahabat beliau tetap saja disakiti. Tidak hanya yang berstatus rendah, anak-anak kesayangan pun demikian. Misalnya Utsman bin Affan. Beliau ini dari keluarga orang terhormat, orang kaya. Tapi ketika dia masuk Islam,
Beliau juga mendapat perlakuan yang menyakitkan secara fisik. Utsman ini digulung oleh pamannya, dimasukkan ke dalam tikar yang dibuat dari daun-daun korma, kemudian diasapi dari bawah. Itu panas sekali kan yang demikian itu. Mus'ab bin Umair, seorang yang tampan sekali, seorang wangi, seorang pemuda yang dandy begitu tampilannya di Makkah. Ketika ibunya tahu bahwa anaknya ini masuk Islam, itu semua fasilitas dihabisi, semua tunjangannya diputus, sampai Mus'ab ini kelaparan, dia diusir dari rumah. Padahal beliau biasa hidup berkecukupan, tidak pernah kekurangan hidupnya. Lantaran sikap ibunya tersebut yang memboikot dia, mengusir dia, maka saking tak terurusnya, Mus'ab pada saat itu kulitnya bersisik. Jadi orang yang sangat mulus itu jadi bersisik kulitnya. Ada Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan disiksa, dipukuli sampai sempat geger. Suhaib sempat hilang ingatan dan gak mengerti apa yang dia katakan, dia meracau begitu. Nah, berarti kan dipukuli kepalanya. Nah, kalau Bilal sudah kita ceritakan, dan ini sangat legendaris ceritanya. Luar biasa Bilal. Selain peristiwa dia ditindih dengan batu, pernah juga majikannya Umayyah bin Khalaf itu mengikatnya dengan tali. Di pundaknya diikat dengan tali, terus dia direbahkan, tali tersebut dikasih ke anak-anak kecil untuk ditarik. Jadi anak-anak kecil itu menarik Bilal bersama-sama seperti main mobil-mobilan kalau di kita itu, sehingga diseret ke sana kemari di sepanjang pegunungan Mekah. Bekas tali itu kemudian hari setelah tampak jadi berbekas dengan sangat dalam di pundak Bilal. Khabbab bin Arad, itu dia adalah maula dari Ummi Anmar binti Siba al-Khuzaiyah. Disiksa oleh kaum musyrikin dengan macam-macam siksaan. Rambutnya dijambak keras-keras, lehernya dibetot, lalu dia dilemparkan ke dalam api yang membara. Dan ketika dia dilemparkan itu ditarik lagi keluar, sehingga api yang tadi membakar punggungnya itu padam hanya karena lemak-lemak yang meleleh dari dagingnya. Ini menyakitkan sekali. Nah, puncak dari itu semua tentu yang sampai mengakibatkan kematian seperti yang diderita oleh keluarga Yasir, para syahid pertama di kalangan umat Islam. Yasir itu meninggal karena kesakitan disiksa, sedangkan istrinya itu ditusuk oleh Abu Jahal dari bagian kubulnya sehingga meninggal dunia seketika itu juga. Dialah syahidah yang pertama di dalam Islam. Jadi penyiksaan itu mengerikan. Nah, bisa kita bayangkan kalau Rasulullah lebih bereaksi lebih keras lagi begitu, maka para sahabat itu bisa dibunuhi semua. Di tengah situasi yang demikianlah, seperti di episode sebelumnya kita sebutkan, terjadi pertanyaan-pertanyaan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW atas hasil konsultasi mereka kepada rabi-rabi Yahudi di Madinah. Di antara pertanyaannya itu kan tentang orang yang keluar dari negerinya karena agamanya, yakni Ashabul Kahfi. Nah, ini adalah inspirasi dan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menangkap isyarat-isyarat ini. Kemudian datang lagi surah Az-Zumar ayat ke-10. Allah firmankan, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum wa ardullahi wasi'ah." Dan bumi Allah itu luas. Nah, ini isyarat nih, bumi Allah itu luas. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sajalah yang dicukupkan pahala mereka, sehingga mereka mendapatkan pahala yang tanpa batas. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Law kharajtum ilal ardi habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad." Baik juga kalau kalian ini pergi ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja adil yang tidak ada seorang pun yang dizolimi di bawah kuasanya itu. Siapa raja adil itu? Dia adalah An-Najashi. Nama aslinya adalah As-Samah bin Abjar. Dia ini adalah anak raja. Jadi Raja Abjar ini punya anak tunggal namanya As-Samah. Sementara dia punya adik juga. Adiknya punya 10 anak, 10 putra. Dalam riwayat lain ada 12 putra.
Nah, di satu hari terjadilah kudeta atas bisikan orang-orang, para provokator. Sang adik mengkudeta Abjar ini. Dia pun dibunuh. Lalu adiknya naik tahta. Nah, Najasyi itu adalah orang yang menonjol, orang yang punya bakat kepemimpinan alami, sehingga di bawah asuhan pamannya itu dia terlihat malah lebih populer di mata rakyat maupun para pembesar di Habasyah daripada sang raja sendiri, raja yang kudeta tadi. Maka para pembisik si raja ini katakan, anaknya Abjar ini, ponakanmu itu ternyata lebih populer daripada engkau. Nah, kalau nanti dia yang jadi raja, ini bahaya ini. Ini tabiat orang-orang yang ada di si pinggir-pinggir kekuasaan, para pembisik-pembisik yang munafik dari zaman ke zaman itu memang begini. Dia berbicara seolah-olah untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan bosnya, untuk kepentingan rajanya. Padahal itu for the sake of themselves. Itu adalah untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kenapa? Karena kalau Asamah bin Abjar an-Najasyi ini yang jadi raja, dan nanti terbongkar semua konspirasi mereka, termasuk makar membunuh ayahnya, itu kan bisa jadi dibalaskan kepada mereka dengan hukuman yang berat. Mereka tidak mau itu terjadi. Engkau bunuhlah dia sekarang. Maka si raja pun mikir, kalian ini luar biasa sekali. Dulu kalian suruh saya membunuh ayahnya, apakah sekarang saya harus bunuh lagi anaknya? Saya tidak bisa. Nah, tapi saya akan keluarkan dia dari negeri ini. Maka dia di-expel, diasingkan dengan cara yang aneh juga, dijual anak ini sebagai budak. Jadi diperintahkan orang-orang untuk menyeret Asamah ini ke pasar. Kemudian ketika ada orang yang berjual beli budak, dijual dia dengan harga 600 dirham. Pada hari yang sama, si raja mati ditembak petir. Lalu kemudian orang-orang Habasyah ini, terutama para penasihat-penasihat kerajaan ini, mengangkat putra dari si raja, salah seorang di antara mereka, untuk memimpin. Tapi memang jauh dari kepatutan. Tidak ada di antara mereka itu yang cerdas dan tanggap. Mereka itu bodoh dan tidak memiliki kualifikasi menjadi seorang raja. Akhirnya mereka berkata, salah kita. Bagaimanapun negeri ini harus dipimpin, maka kita carilah kembali anak dari Abjar. Maka sebagian mereka mencari Asamah dan didapati di pasar, sedang diperjualbelikan juga. Diambil secara paksa dari pedagang itu, kemudian dibawa ke istana dan mereka pun menobatkan dia menjadi raja. Nah, sang pedagang itu tidak terima ya, tapi nggak bisa melawan juga. Dia berkata kepada orang-orang itu, gimana, saya sudah beli orang itu 600 dirham. Sekarang pulangkan uang saya, kembalikan uang saya, atau biarkan saya menghadap kepada Tuan Raja. Kata mereka, nggak bisa, 600 dirham itu tidak akan kembali. Dengan segala kecongkakan dan arogansi, bagaimanalah seorang pedagang itu mau melawan kepada penggawa-penggawa kerajaan? Sulit gitu. Berurusan dengan orang-orang besar, dengan birokrat-birokrat ini memang agak sulit, merepotkan, karena mereka punya power. Maka kata mereka, ya silakan saja engkau bertemu dengan raja. Mereka tidak mengira apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu menghadaplah sang pedagang kepada Raja Najasyi. Dia berkata, wahai Tuan Raja, aku ini pernah beli seorang budak di pasar, harganya 600 dirham. Ketika aku mau pulang membawa budak itu, aku dikejar oleh orang-orang. Kemudian dia diambil paksa dariku tanpa ada ganti rugi. Bagaimana ini wahai Tuan Raja? Lalu Najasyi mengatakan, kembalikan uangnya, atau budak yang disebutnya itu akan menyerahkan dirinya kembali kepada pedagang ini dan pergi pulang bersama pedagang ini mengikutinya. Maka kata orang-orang, jangan Tuan Raja. Oleh sebab itulah diberikan kembali haknya si pedagang. Ini adalah awal mula orang mengenal keadilan Najasyi, bahkan kepada dirinya sendiri. Demikianlah cara dia bersikap. Kata Ibnu Ishaq, dari riwayat dari Yazid bin Ruman, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mengatakan bahwa Najasyi ini ketika wafat itu kuburannya ada cahaya. Nah, ke negeri Habasyah itulah negeri yang dipimpin oleh seorang raja adil, yakni Asamah bin Abjar an-Najasyi itu
ke sanalah kaum muslimin diarahkan oleh Rasulullah untuk bermigrasi. Kejadian ini berlangsung di bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah. Ada 12 orang laki-laki dan 4 orang dari kalangan sahabat Nabi ini yang berhijrah ke sana, dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang didampingi oleh istri beliau Ruqayyah binti Rasulillah. Mereka keluar tengah malam mengendap-endap menuju pantai di daerah Asyuaibah. Orang Quraisy ada yang tahu pada saat itu. Dikejar tapi sudah terlambat. Mereka sudah berlabuh. Mereka sudah berlayar begitu. Lalu berlabuhlah mereka di Abyssinia atau Habasyah atau Ethiopia sekarang. Dan di sana memang mereka disambut baik. Negeri itu mayoritas orang-orang di sana beragama Nasrani. Jadi tidak sia-sia perjalanan mereka mengarungi Laut Merah itu. Mereka di sana mendapatkan perlakuan yang layak. Tatkala mereka sedang tinggal di Habasyah itu terjadi satu kejadian di bulan Ramadan. Jadi mereka kan berangkat bulan Rajab, lalu 2 bulan lebih kemudian, hampir 3 bulan, terjadilah satu peristiwa, yakni di bulan Ramadan ketika Rasulullah membaca surah An-Najm di tepi Ka'bah. Nah, pada saat itu Nabi membaca dengan sangat syahdu. Orang-orang kafir di situ mendengar dan tidak kuasa mengendalikan hati mereka. Mereka terhanyut dalam lantunan ayat Al-Quran itu. Ketika Rasulullah sujud di akhir surat, ada di situ sujud tilawah. Pada ayat fasjudu lillahi wa'buduh, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Rasulullah sujud, dan orang-orang kafir itu karena terbawa suasana ikut sujud rame-rame. Nantinya orang-orang musyrik ini karena malu dengan dirinya itu mengarang-arang cerita. Inilah yang kita sebut sebagai kisah Gharanik, di mana ini sangat kontroversial, mendatangkan debat-debat juga di kalangan para ulama, ahli sejarah, para ahli hadis, para mufassirin. Tapi tidak kita ceritakanlah karena hal ini juga tidak terlalu penting. Yang jelas mereka ikut bersujud karena terbawa suasana. Lalu mereka cari alasan tuh, enggak, kami enggak sujud kok, kami tadi dengar ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa Muhammad sudah menerima ketuhanan dan kita bisa saling toleran ini, yakni ketuhanan berhala-berhala maksudnya. Jadi ini agama bisa sinkretik begitu, bisa dipadu-padankan saja. Apa yang dibawa oleh Nabi nanti bisa diterima. Kemudian agama-agama leluhur mereka yang sudah menyimpang itu juga diterima oleh Nabi. Tapi kan tidak begitu kejadiannya. Nah, orang-orang yang sedang ada di Habasyah itu kan update kondisi tanah air gitu. Bagaimana kejadian yang ada di Makkah, mereka selalu dapatkan kabar-kabar itu. Mereka berusaha cari info. Sebab bagaimanapun indahnya negeri orang, ada ikatan kita dengan tanah tempat kita tinggal dan tempat kita lahir. Kata orang-orang kita, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan duit di negeri orang. Ya gak gitu-gitu amat sih, jangan sampai kita kehujanan batu juga di negeri sendiri. Tapi memang kampung halaman itu menjadi tempat yang menenteramkan hati. Tapi karena informasi tidak lengkap yang didapatkan, karena juga jalur informasi pasti susah waktu itu, mereka dapatkan cerita yang sepenggal-sepenggal. Sujudnya kaum kafir Quraisy ketika Rasulullah membaca surah An-Najm itu dianggap adalah penerimaan orang-orang Makkah itu terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang muhajirin ini pun bergembira, wah, orang kampung kita udah beriman nih. Lalu mereka pun pulang kampung. Nah, baru 3 bulan dia mendapatkan kehidupan yang aman, mereka pun pulang kampung. Ketika perjalanan itu sudah hampir dekat Makkah, barulah mereka mendapatkan kabar yang sebenarnya, bahwa permusuhan masih kuat di kalangan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Adapun kejadian sujud itu hanya sebuah kejadian yang menampakkan mukjizat Quran saja. Nah, tapi mereka sudah susah untuk kembali ke Habasyah, perbekalan sudah hampir habis. Jadi mau tidak mau harus diteruskan perjalanan sampai di Makkah. Nah, ketika di Makkah mereka disambut lagi oleh siksaan-siksaan. Seorang di antara mereka yang sebenarnya mendapatkan perlindungan tuh, nama beliau Utsman bin Maz'un. Beliau memilih untuk solider. Jadi ada solidaritasnya kepada sesama saudara-saudara muslimin.
sehingga dia lepaskan jaminan keamanan dari dia itu, dan beliau pun turut mendapatkan siksaan juga. Demikianlah mutu keimanan orang-orang generasi pertama dari kalangan kaum muslimin ini. Setelah sempat kecolongan dengan lolosnya delegasi muhajirin yang pertama ke Habasyah, frekuensi penindasan dan penyiksaan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Mereka makin bertambah berang lagi karena mendengar kabar orang-orang ini sempat diperlakukan dengan baik oleh Raja An-Najasyi di Habasyah. Dan mereka juga tahu bahwa Nabi membolehkan kaum muslimin untuk kembali berhijrah ke sana, maka mereka siaga penuh. Mereka tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya, sehingga ada di antara karib kerabat mereka yang sudah masuk ke dalam agama Islam atau di antara budak-budak mereka bisa sampai lolos ke sana. Berbagai tindakan antisipatif diambil. Tapi akhirnya lolos juga. Berangkatlah delegasi hijrah yang kedua dengan jumlah yang lebih besar lagi. Para muhajirin ke Habasyah di gelombang kedua ini jumlahnya 83 orang laki-laki dan 18 atau ada yang juga mengatakan 19 orang wanita. Jadi seratusan kaum muslimin ini berlayar mengarungi Laut Merah, kemudian menyeberang ke Habasyah, dan di sana kembali mereka diterima dengan baik oleh Raja Najasyi dan diberikan perlindungan dan proteksi di negerinya itu. Benarlah ucapan Rasulullah SAW bahwa itu Habasyah wahiyya ardu sidq. Kata Rasulullah, itu adalah bumi kejujuran. Perginya seratusan orang kaum muslimin ke Habasyah ini menimbulkan satu perasaan marah yang amat sangat di kalangan kafir Quraisy. Mereka tidak bisa terima orang-orang ini lolos. Jadi permusuhan itu sudah mendarah daging, ya, sudah berurat berakar. Harusnya mereka itu kan hanya proteksi negerinya, kalaulah memang tidak senang bahwa ada ajaran-ajaran baru yang akan merusak. Menurut mereka bisa menjungkir balikkan keyakinan yang sudah mereka anut dalam berabad-abad. Ya, yang diurus itu harusnya kan kampungnya sendiri saja, tidak sampai merambah kemana-mana. Tapi permusuhan ini sudah kental sehingga kemanapun orang-orang beriman ini lari akan diburu. Pokoknya urusannya harus rusak begitu, tidak boleh sukses, harus digagalkan apapun upaya mereka. Maka orang-orang Quraisy memutuskan untuk mengirim utusan untuk melakukan lobby dan diplomasi kepada kerajaan Habasyah agar mau supaya berkenan mengembalikan, menyerahkan orang-orang yang telah berhijrah itu ke tangan orang-orang Quraisy kembali ke Makkah. Yang diutus itu tentu tidak bisa orang sembarangan, maka dipilihlah orang-orang yang sudah teruji baik kecerdasannya, kepiawaiannya dalam lobby dan diplomasi, juga kefasihannya dalam kata-kata. Dipilihlah Amr bin As, pada saat itu belum lagi masuk Islam tentunya, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kedatangan mereka tentu tidak dengan tangan kosong, sudah disiapkan bermacam-macam hadiah untuk menyuap orang-orang di sekeliling Raja Najasyi. Jadi dalam menembak sasaran mereka ingin amankan perifernya dulu. Disuaplah uskup-uskup ya di sekeliling Raja Najasyi, penasihat-penasihat kerajaan itu, dengan hadiah-hadiah yang bagus. Di antaranya adalah kerajinan-kerajinan kulit dengan mutu yang sangat tinggi, yang orang Habasyah sangat kagum dengan itu. Lobby Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini sepertinya masuk gitu. First impressionnya bagus. Para uskup-uskup ini setuju dan mereka ringan hati lah untuk melakukan kesepakatan itu, memulangkan kembali orang-orang Arab yang datang ke tanah mereka untuk dikembalikan kepada kaumnya di Makkah. Tapi kan mereka bukan pengambil keputusan, maka tetap saja kedua utusan ini harus menghadap kepada Raja Najasyi. Dan inilah nanti awal mula dari dialog-dialog teologis antara kaum muslimin dengan Raja Najasyi yang akhirnya akan berefek kepada keislaman Raja Najasyi. InsyaAllah akan kita bincangkan pada episode seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur, kekuatan, dan keistiqomahan untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meneruskan program kita ini InsyaAllah sampai akhir. Kita akan genapkan sampai peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.